Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa bersama juga dengan Pak Thomas, kemudian Pak Kudri Sitompul dan juga Pak Devi Petti selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum korban, yaitu korban Pak Wianto Halim. Pak Devi, tadi sebelum jeda Pak, Bapak sudah menjelaskan kepada kami bagaimana keinginan dari pihak keluarga agar aktor intelektual memang dari kejadian ini bisa ditangkap, apalagi ada beberapa dugaan, ada beberapa prasangka kasus yang saat ini juga mungkin sedang dialami oleh korban seperti sengketa tadi yang diharapkan. Apakah kemudian sudah menyampaikan hal ini pada pihak kepolisian, Pak Devi? Kita sudah, Pak. Pada saat kemarin habis kejadian itu, ya mungkin kita akan koordinasi lagi besok setelah acara almarhum ini dimakamkan. Pak Devi, sejauh ini pihak keluarga sudah menerima atau mendapatkan informasi apa dari pihak kepolisian? Berapa orang yang diamankan dan sebagainya? Ya dari pihak kepolisian yang sudah diambil keterangannya 8 orang, yang dijadikan tersangka 1 orang. Hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Setelah kejadian itu langsung mereka dibawa ke Polres. Iya, saat kejadian 8 orang ini satu-satu dipanggil ke Polres dan ditetapkan 1 sebagai tersangka. Bisa kami mendapatkan informasi dari Pak Devi yang ditetapkan sebagai tersangka ini, apakah memang yang menyerukan provokasi tersebut atau mungkin yang mengunggah video ini atau hanya salah satu orang yang ada dalam amuk massa tersebut, Pak? Ya katanya salah satu provokator, karena provokator itu kalau kita golongkan dalam 3, 1 yang mengarahkan jalannya ke arah tempat kejadian perkara, yang 1 lagi yang memprovokasi masyarakat yang ada di pinggir jalan, 1 lagi yang membuat videonya. Baik, Pak Devi, apakah memang rute-rute jalan ini, karena yang kami dapatkan informasi adalah jalan yang sempat dilalui oleh korban ini, oleh almarhum, kemudian sempat dikejar juga oleh massa, ini kan wilayah Tebet, kemudian Cakung, sampai kemudian kawasan industri Pulau Gadung. Apakah memang jalur itu biasa dilewati oleh korban? Apakah itu memang jalan yang akan dilalui oleh korban saat menuju pulang ke rumahnya, Pak? Almarhum tinggal di Pasar Minggu. Sedang almarhum biasa jalan ke daerah kota, ke daerah Tangerang. Jadi almarhum belum pernah ke daerah Pulau Gadung. Jadi nggak mungkin almarhum tersesat ke daerah Pulau Gadung. Baik, sehingga kemudian mengetahui hal itu dan juga melihat videonya, terlihat kemudian salah satu dugaan dari pihak keluarga adalah adanya kemudian yang mengarahkan menuju ke arah sana, begitu ya Pak? Iya, karena kalau nggak diarahkan waktu ada di kiri kanan itu yang kejar, harusnya saat itu mobilnya dipukul pakai helm. Baik. Bukan setelah di TKP baru dieksekusi. Baik, Pak Thomas, bagaimana melihat kemungkinan ini sudah diungkapkan oleh kuasa hukum? Iya, saya kira yang perlu kita perhatikan ya sekarang ini, terutama di kota besar, itu adalah munculnya fenomena kelompok-kelompok pengendara sepeda motor ya. Katakanlah geng itu tidak selalu negatif ya, tapi dia bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Tadi ada provokator dan sebagainya. Nah, pengendara itu merasa kadang-kadang dia merasa sesama pemilik motor, atau misalnya ada kecelakaan kecil aja di jalan raya itu ya, atau apalagi yang pakai seragam ya, ojol, itu teman-temannya langsung merubung ya, ingin membela atau apa. Nah, ini sangat mudah untuk diprovokasi ya. Jadi meskipun tidak ada tertulis, tapi rasa korup sesama pengendara motor itu seringkali dia bisa anarkis ya, melihat apalagi melihat ada mobil, oh ini orang kaya nih dan sebagainya, apalagi pencuri dan sebagainya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau melihat tadi ada diarahkan dan sebagainya. Betul, karena juga sempat ada dugaan bahwa kenapa kalau tidak langsung saat itu juga dieksekusi atau apa, kenapa diarahkan dan dia tahu bahwa ini malam minggu ya, biasanya anak-anak muda itu kumpul di atas sepeda motor ya, di tempat-tempat tertentu itu, mungkin diarahkan di tempat itu sambil dia berteriak-teriak maling-maling itu. Jadi timbul rasa setia kawan dan ingin membantu dan sebagainya untuk menangani pencuri mobil itu. Tapi kenapa nggak langsung
dihalang-halangi dan malah diarahkan kalau menurut keterangan Bapak tadi itu. Baik, Pak Kuti juga bagaimana melihatnya? Termasuk tadi juga pihak dari kuasa hukum korban ini mengatakan sepertinya ada mobil patroli polisi juga di sana, tapi diharapkan bisa memberikan bantuan, ternyata tidak melakukan apa-apa, Pak. Ya, mungkin juga pihak kepolisian kalau melihat apa namanya masa yang banyak itu agak sulit juga, dan ini kan mereka sedang bergerak, ya kan, jadi susah juga misalnya melerai gitu ya, karena ini mobil ini objeknya lagi bergerak gitu ya. Tapi yang tertarik ke saya itu kalau memang ada pengarahan seperti ini kok dibawa begitu terlalu jauh ya. Jadi kalau memang peristiwa serempetan atau apa itu di sekitar Tebet ya, jadi kita baru ngerti bahwa dia tinggalnya di Pasar Minggu, di Tebet itu kan satu jalan lurus saja gitu kan. Nah mungkin diarahkan ke sana, dibawa ke tempat yang sepi, kita nggak tahu gitu ya. Tapi saya mau katakan ini mengharapkan bahwa ini bukan sepertinya ya, bukan kejahatan yang yang accident, ya kan. Jangan-jangan ini sebenarnya ada suatu kejadian yang direncanakan. Tetapi saya mau melihat ini lagi yang lebih luas, bahwa fenomena ini yang tadi Mas Thomas katakan itu kan bukan hanya ini ya. Jadi kayaknya ada identitas kelas, ya kan. Jadi semangat kelompok itu ya, kalau kita lihat kalau kejadian ada kecelakaan motor itu langsung dikerubunin kayak gini ya. Jadi itu kayak ada identitas kelas antar itu. Ya, jadi saya kira itu yang berkompeten yang membahas itu adalah seorang sosiolog atau kriminolog. Itu kenapa ada semacam identitas pengendara motor dengan kelompok pemakai mobil. Apakah ini ada semacam kecemburuan kelas, kita nggak tahu. Terus kedua yang saya katakan tadi ini adalah semacam ada ketidakpercayaan kepada hukum. Ya, jadi ketidakpastian bahwa dibilang sudah nggak usah selesai pakai jalur hukum, ya kan, dan nanti nggak selesai. Nah ini, ya, jadi itu juga. Kemudian tadi disinggung oleh Mas Thomas, geng itu adalah satu terminologi yang punya konotatif negatif, ya kan. Kalau misalnya kita bilang kelompok motor, kelompok penggemar motor, kita kelompok penggemar motor. Tapi kalau geng itu, saya kira itu selalu pengertiannya negatif gitu ya. Jadi itu geng itu biasanya suka tidak menghormati, belum tentu melanggar hukum ya, tetapi dia tidak melanggar hukum terus dia. Nah jadi dalam konteks ini memang kita harus ada penelitian yang serius saya kira ya, ini para sosiolog dan kriminolog ya. Kenapa ini terjadi di Indonesia fenomena ini, ya kan? Katakanlah di Amerika itu ada kelompok penggemar motor besar saya kira ya, itu Harley kayak gitu. Nah, tapi mereka itu tidak seperti seperti kita. Tetapi kalau kita lihat juga memang bahwa kelompok-kelompok motor besar itu digunakan untuk suatu kepentingan tertentu ya. Tapi tidak sama dengan ada yang ini. Khususnya ini bukan kejadian di tempat lain, kayaknya di Jakarta aja gitu ya. Di tempat lain saya kira kayak ini. Nah, apakah solidaritas antar warga itu ya, karena ini di kota besar itu semakin tipis. Nah, tapi itu bertentangan bertolak belakang dengan kok ada orang mempunyai persepsi yang sama terhadap kekerasan, misalnya kayak ini gitu kan. Mestinya kan karena orang Indonesia ini toleran, kita bisa ini. Tetapi kenapa mereka ini yang kita bilang ini kelompok yang saling tidak mengenal itu kok mempunyai kayak seperti culture yang sama gitu loh ya. Kita harus jadi ini saya kira serius saya kira ya untuk diteliti dan ini. Nah, karena itu bagaimana penegak hukum ini harus tegas gitu ya. Jangan ini dianggap sebagai kejahatan ringan ya. Ini kan dianggap kejahatan anak muda ini gitu ya. Tetapi ini akan menjadi model yang dicontoh kayak begini ya. Udah ya, dengan alasan kita ini masa kan kalau misalnya dalam kerumunan massa itu memang nggak ada rasional di situ ya. Tapi jangan dipakai untuk alasan itu, ya kan. Nah, kita mesti lihat lagi harus penegakan hukum ke depannya. Kita nggak bisa membiarkan fenomena seperti ini, kayak seperti ini gitu ya. Apalagi kalau kita bangsa kita yang terkenal katanya berbudaya tinggi dan ini ya. Ini kan
sangat apa namanya, kita sangat ini miris sekali gitu ya, sangat apa namanya, mirisnya apa ya itu Baik, ya, baik. kok sampai kayak begini orang Indonesia gitu loh. Iya, Ya iya. kalau kita selalu kan kalau orang asing, kenapa orang Indonesia itu orangnya itu sangat apa humble, sangat ini ramah. Iya. Tapi kok dilihat kayak begini? Ya, apa yang kita- terjadi berlawanan dengan nilai-nilai yang begini, biasanya kita anut. iya. Ya, Pak Thomas mungkin bisa berikan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Kudri termasuk tadi identitas kelas dan sebagainya. Ada negarawan yang mengatakan kalau mau melihat peradaban suatu bangsa, ya, lihatlah kondisi lalu lintas dan kondisi di penjara. Ya. Nah, kondisi lalu lintas yang tidak tertib itu biasanya mobil yang besar, ya, dia seenaknya, ya, ini juga mobil mewah yang ini pada yang kecil-kecil pengendara motor. Nah, pengendara motor ini juga kalau ada sesuatu yang terjadi pada dia jadi anarkis. Itu orang-orang kecil itu karena tadi disebut kecemburuan juga ya. Nah ini mungkin juga gambaran masyarakat kita yang bisa untuk dengan cermin itu apa sih yang sedang terjadi di bangsa kita ini ya. Tadi dikatakan bangsa kita santun ya, bahkan religius ya. Tapi sekarang di mana-mana kan orang gampang marah ya, agamawan, ustadz main kekerasan ya, polisi, anggota DPR ya menghina golongan lain ya dan sebagainya. Nah ini yang juga perlu perhatian kita semua ya, karena orang-orang yang di bawah apalagi anak-anak muda itu dia akan mencontoh ya copying perilaku dari orang-orang yang seharusnya dihormati. Baik. Nah ini kondisi kita sampai kepada yang tadi disampaikan Pak Hodari, kan kita masyarakat kita santun sebetulnya, alon-alon asal kelakon ya, religius. Tapi yang terjadi apa ya, kekerasan ini sudah masuk ke rumah tangga melalui media massa, media sosial dan sebagainya. Itu mudah orang jadi marah gitu, dan ini perlu perhatian kita terutama di kota besar seperti Jakarta ya yang sudah menjadi berbagai macam problem ya. Dan ini saya sangat setuju ada pemikiran ibu kota ini mau dipindah di luar Jakarta. Terakhir mungkin Pak Devi mungkin penutup mengenai perbincangan hal ini. Pak Devi silakan singkat saja. Ya, saya sebagai kuasa daripada anak-anak almarhum ini sangat berharap kepolisian bisa mengungkap ini. Apalagi kalau memang ada aktor intelektualnya. Sehingga kerumunan massa atau emosi massa dijadikan sebagai dalih untuk menghilangkan nyawa orang lain. Baik. Saya rasa itu aja. Baik Pak Devi Petti, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan akan diberikan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Pak Devi. Pak Kudri terima kasih. Pak Thomas juga terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangannya.